warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara pembuatan rancangan bahan. Rancangan bahan yang akan kita buat adalah rancangan bahan untuk pembuatan bolero dengan menggunakan bahan batik dengan motif searah. Mari kita mulai persiapkan apa saja alat dan bahan yang kita perlukan untuk pembuatan rancangan bahan kali ini. Yang pertama adalah kertas pola. Bisa juga kita gunakan kertas koran seperti ini, tapi kertas koran yang masih putih, yang masih polos ya. Kemudian selain kertas koran atau kertas pola, kita juga memerlukan kertas merah dan kertas biru ya. Jadi ini digunakan untuk menjiplak pola nanti. Selain itu kita juga membutuhkan penggaris dan skala. Skala yang kita gunakan jangan lupa adalah yang 1:4. Kemudian kita juga memerlukan spidol warna merah dan biru, atau bisa juga menggunakan pensil warna merah dan biru. Kemudian gunting kertas, lem kertas, ballpoint hitam atau drawing pen, bisa mana saja yang digunakan ya. Kemudian pensil beserta penghapusnya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembuatan rancangan bahan kali ini. Rancangan bahan yang kita buat harus sesuai dengan desain yang sudah kita buat ya, yaitu ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan ya. Apa saja bagian dari desain boleronya. Yang pertama adalah kerung lehernya adalah kerung leher bulat, kemudian menggunakan opening bagian depan, kemudian ada kancing satu di bagian atas menggunakan lengan licin panjang, kemudian juga ada kupnat di bagian depan dan di bagian belakang. Baik, selanjutnya kita lihat pada pecah pola boleronya. Kita telah melakukan perubahan pola sesuai dengan desain dari kerung lehernya, kemudian sampai ke bagian bawah dan kerung leher belakang juga. Selanjutnya kita akan membuat depun untuk penyelesaian kerung leher ya. Jadi kita ukur dulu dari kerung leher bagian depan, itu kita ukur 4 cm untuk lebar depunnya ya. Jadi 4 cm diukur di bagian bahu, kemudian ukur sekeliling kerung leher depan sejauh 4 cm, kemudian lengkungkan. Begitu juga dengan bagian belakang juga sama, kita ukur 4, 4, 4, kemudian lengkungkan. Nah, di sini sudah kita buat ciplakan polanya, pola badan. Kemudian ini pola depunnya, diambil dari sini. Ini pola lengan, juga kita jiplak full dengan warna merah ya kertasnya. Kemudian yang warna biru digunakan untuk pola bagian belakang. Nah, ini pola badan, kemudian ini pola depunnya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan yaitu ada tanda arah serat. Bagian tengah belakang juga ada tanda lipatan, kemudian ada keterangan tengah belakang untuk bagian belakang ya. Kemudian tengah belakang untuk bagian depun. Ya, lalu untuk pola bagian muka ada keterangan tengah muka. Dan di sini juga kita beri tanda garis titik karena merupakan lipatan nantinya ya, dan diberi jarak 4 cm karena di sini nanti ada lipatan untuk kampuhnya ya. Jadi lipat ke dalam begitu. Dan selanjutnya kita siapkan untuk memotong polanya. Ya, selanjutnya kita sudah selesai membuat analisa pola boleronya. Jadi pola bolero itu apa saja komponen polanya sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan memberi tanda-tanda pola pada pola ini seperti arah serat, depan, belakang, dan lengan juga. Jadi arah serat yang kita buat harus searah ya. Dan lihat, perhatikan tanda panahnya harus berada di atas semua. Jadi semua bagian pola harus memiliki tanda panah arah serat yang menuju ke atas. Karena pola yang kita buat dengan bahannya yang nanti kita gunakan adalah batik dengan motif yang searah juga. Jadi diperhatikan polanya ya sebelum kita membuat atau memotong bahan.
agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan pada saat memotong bahan dengan motif yang seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan sebelum memotong itu adalah motif dari kain yang digunakan. Selanjutnya kita akan memberikan kode atau nama pada pola ini ya. Apa saja namanya kita tuliskan dulu. Untuk bagian pola depan kita beri kode F01. F01 ini artinya adalah kita tuliskan dulu pada halaman sebelahnya ya, agar lebih mudah dipelajari. Tuliskan di sini keterangan kode pola. Yang pertama adalah F01 sama dengan atau artinya adalah front atau bagian muka nomor pola 01. Ya, begitu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pola belakang, kita beri kode B02. B02 artinya back atau pola belakang nomor pola 02. Jadi B ini menunjukkan posisi polanya, kemudian nomor 01, 02 itu merupakan urutan dari polanya. Baik, selanjutnya kita memberi kode untuk pola lengan dengan S03. Ya, jadi di sini kita tuliskan juga S03 sama dengan sleeve atau lengan dengan nomor pola 03. Kemudian kode berikutnya untuk depun kita beri kode FF04 ya. Kita tuliskan dulu kodenya FF04, artinya adalah front facing atau lapisan bagian muka dengan nomor 04. Ya, jadi front facing disingkat jadi FF. Selanjutnya untuk pola depun belakang kita beri kode BF05. Kita tuliskan BF05 artinya adalah back facing atau lapisan belakang dengan nomor pola 05. Ya, baik, selesai sudah kita memberi kode pola. Ada 5 komponen pola ya. Yang pertama bagian muka, belakang, lengan, kemudian depun bagian depan dan bagian belakang. Baik, kita sudah selesai memberi kode dan tanda pola. Selanjutnya kita akan membuat rancangan bahan dari pola-pola yang sudah kita buat ini ya, untuk mengetahui seberapa banyak kebutuhan bahan yang digunakan dalam pembuatan bolero ini dengan model seperti ini. Kita siapkan kertas pola yang kita ibaratkan sebagai kain. Nah, di sini kita ukur lebar kainnya ya, arah lebar kain yaitu 115 cm dengan skala 1:4. Ini arah lebar, kemudian arah panjang sebelah sini. Ya, jadi ini arah panjang kain, tepi kain ya, kemudian juga arah tepi kain. Jadi ini kita biarkan panjang dulu karena kita tidak tahu seberapa banyak kebutuhan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bolero ini. Nanti pola-pola ini kita potong, kemudian kita tempelkan di kertas ini untuk mengetahui hasil keperluan bahannya. Kemudian untuk lebar-lebar kampuhnya ini berbeda-beda ya, sesuai dengan posisi atau bagian-bagian busana yang akan dijahit. Bagian bawah ini adalah 4 cm untuk kelip. Kemudian bagian sisi lengan, sisi badan ya, depan belakang itu 2 cm. Kemudian untuk kerung lengan bagian muka, bagian belakang dan kerung lengan pada pola lengan adalah 1,5 cm. Selanjutnya bagian bahu, depan, belakang, kemudian bahu depun ini adalah 2 cm. Dan terakhir adalah bagian kerung leher, depan, belakang dan juga depun itu adalah 1 cm. Terakhir pada bagian tengah muka untuk lipatan ke dalam kita beri kampuh 4 cm. Selesai sudah kita memberi tanda kampuhnya. Selanjutnya kita akan potong pola-pola ini untuk kita tempelkan pada kertas bahannya.
setelah selesai kita potong semua bagian polanya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Untuk ujung lengan ya, ini ada namanya bayangan cermin ya. Di sini cara untuk mendapatkan bayangan cermin adalah dilipat pada bagian ujung garis pola lengan seperti ini. Jadi kampuhnya ada di bagian bawah di dalam, kemudian kita ratakan begini, lalu kita ambil gunting dan gunting pada bagian sisi lengan yang ada kampuh yang dilipat tadi, sebelahnya juga ya, seperti ini. Nah, otomatis di sini kita akan mendapatkan bentuk yang sama dengan bagian lengan. Begitu juga dengan pada bagian tengah muka untuk kerung leher, itu juga kita buat dengan cara yang sama, dilipat pada bagian garis tengah muka. Kemudian nah, di sini akan kita temukan bentuk yang sama. Begitu ya. Oke, ya, selanjutnya kita persiapkan untuk meletakkan pola pada bahan. Yang perlu jadi perhatian adalah letakkan dulu pola-pola yang besar ya, baru kemudian meletakkan pola-pola yang kecil. Nah, dalam peletakan pola ini kita gunakan sehemat mungkin bahan ya, karena tujuan dari merancang bahan adalah untuk mengefektifkan penggunaan bahan secara maksimal ya, jadi peletakannya harus disesuaikan dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian pola-pola besar sudah selesai kita letakkan, baru selanjutnya kita letakkan pola-pola kecilnya untuk pola depun atau lapisan. Di sini kita sudah mengetahui lebar kainnya adalah 115, ini ya 115. Nah, sekarang kita letakkan pola-pola ini sehemat mungkin untuk mengetahui seberapa kebutuhan bahan yang digunakan untuk pembuatan bolero ini. Selanjutnya pola-pola ini kita lengketkan pada kertas pola yang kita ibaratkan sebagai kain sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Jadi untuk pola badan bagian muka itu kita tempatkan pada tepi kain. Kemudian untuk pola bagian belakang nanti kita tempatkan pada lipatan kain. Selanjutnya untuk pola lengan nanti posisinya berada di bagian atas pola badan. Nah, jadi seperti ini pola badan bagian muka dulu kita letakkan. Untuk bagian tengah muka kita posisikan pada tepi kain, kemudian seperti ini. Lalu bagian pola lainnya kita atur sedemikian rupa agar bisa lebih hemat ya. Jadi seminimal mungkin ada celah dari kain tersebut, tapi tetap memperhatikan arah motif dan arah serat kain. Nah, seperti ini kita susun sedemikian rupa. Kemudian kalau sudah ketemu dengan posisi yang pas, langsung saja kita lengketkan semua polanya. Ini kita beri lem untuk direkatkan. Nah, untuk pemberian lem ini tidak perlu di semua permukaan kertas polanya, cukup pada bagian pinggir-pinggirnya saja agar tidak terlalu banyak lemnya ya. Nah, peletakan pola lengan ini harus benar-benar lurus ke atas ya, jadi tidak boleh miring ke kanan atau ke kiri. Nah, lalu lanjutkan dengan pola-pola lainnya. Jangan lupa kuncinya adalah letakkan dulu pola yang besar baru kemudian yang kecil seperti depun. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lem dulu pola badan bagian belakang. Nanti akan kita posisikan sehemat mungkin untuk peletakan pola belakang ini agar kita dapatkan hasil dari rancangan bahan yang seefektif dan efisien mungkin. Nah, jadi ini seperti ini diletakkan. Bagian tengah belakang itu juga harus tegak lurus ke atas ya, jadi jangan miring karena disitu nanti adalah posisinya bagian lipatan kain. Nah, selanjutnya setelah pola-pola besar kita tempelkan, maka yang berikutnya adalah pola yang kecil seperti depun. Nah, ini posisinya di seperti ini, jadi garis tengah muka harus lurus juga dengan pola depunnya. Kemudian depun belakang ini juga kita beri lem, posisinya di atas dari pola badan belakang ya. Nah, ini kita lem dulu. Kemudian kita sejajarkan dengan garis tengah belakang pola badan. Jadi ini harus sejajar ya dengan pola badan bawahnya. Ya, setelah selesai kita tempelkan semua polanya, selanjutnya kita lipat seperti ini ya. Lipatannya harus pas sejajar dengan garis tengah belakang yang ada pada pola badan bagian belakang. Nah, setelah rapi seperti ini, maka ini sudah jadi sebuah rancangan bahan ya.
Dan tentunya ini sudah bisa kita ukur bagian bawahnya. Jadi kita bisa ketahui berapa jumlah kebutuhan bahannya. Kita beri tanda dulu sampai sini batasnya, kemudian kita garis. Oke. Nah, ini sudah bisa kita ukur ya, berapa panjang bahan yang kita butuhkan sampai batas garis. Kita ukur dengan skala 1:4 dari batas garis sampai tepi kain. Di sini kita temukan 125 cm. Jadi sudah kita ketahui ya berapa jumlah kebutuhan bahan untuk pembuatan bolero ini. Maka kita tuliskan hasil dari pembuatan rancangan bahan kita kali ini ya. Bisa tuliskan di sini dengan lebar bahan adalah 115 cm. Dan panjang bahan yang diperlukan adalah 125 cm. Sudah kita selesaikan pembuatan rancangan bahan dengan motif searah dalam pembuatan bolero kali ini, dan kita dapatkan hasilnya adalah dengan lebar bahan 115 cm, maka panjang bahan yang dibutuhkan adalah 125 cm. Tetapi mungkin berbeda jika kita menggunakan ukuran yang berbeda juga. Bisa jadi jika ukurannya lebih kecil maka hasilnya akan lebih sedikit, atau sebaliknya. Jika ukurannya lebih besar bisa jadi kebutuhannya juga akan lebih banyak. Selanjutnya kita gunting sisa kain yang tidak terpakai. Kemudian kita rapikan ya, dan selesai sudah rancangan bahan kita. Kita tadi juga sudah membuat analisa polanya ya, berikut juga dengan rancangan bahannya. Selamat belajar dan selamat mencoba. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dilakukan dengan baik, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.